Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Wallahu khabirun alim. Wa qala Allah ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wal hajj wa zakat wa itaiz zakat wal hajj wa shaumi ramadan. Bukhari Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillah sekarang tanggal 4. Insyaallah sambil menunggu keputusan pemerintah puasa sesuai dengan hitung-hitungan kasar itu tanggal 13 dimulai. Jadi kita nunggu tetap keputusan pemerintah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, dalil Bukhari Muslim hadis man shoma, kemudian dalil kedua man qoma. Di akhirnya sama, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan juga man qoma. Man shoma bermakna adalah terkait dengan puasa itu sendiri dari pagi fajar sidik sampai ghurubi syamsi maghrib, dan qoma itu bermakna adalah selain ibadah puasanya termasuk nanti hal-hal lain seperti tarawih dan sebagainya. Keputusan keputusan dari MUI kemarin dengan DMI dan Kemenak bahwa ada peraturan yang mungkin sudah dibaca oleh takmir, salah satunya bahwa tetap dilaksanakan salat tarawih dengan ketentuan yang sedikit, yaitu termasuk terkait dengan anak dan sebagainya, tetap prokes dan sebagainya. Ya mohon bisa dilaksanakan, dan ini bagian daripada ujian yang kita harus lakukan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, salah satu perintah Allah yang sangat luar biasa maknanya selain sholat itu adalah zakat, sehingga dalil tentang zakat itu bergandengan erat dengan sholat. Sehingga pada zaman sahabat, orang yang setelah Rasulullah wafat kemudian tidak mau lagi mengeluarkan zakat, diperangi dengan perang yang keras. Itu maknanya bahwa zakat itu enggak main-main seperti itu. Jadi itu bagian daripada panji Islam itu sendiri, dan dalilnya sudah saya baca dari surah At-Taubah Al-Mu'minun, itu sudah jelas. Kemudian satu dalil lagi dari surah At-Taubah, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Nah, itu sudah ketentuan mustahiknya seperti itu. Nah, kemudian saya bacakan dulu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sudah melindungi ya orang yang mengeluarkan zakat biar tidak ada sebuah permainan zakat, maka dibentuklah yang namanya Basnas atau las yang itu berizin. Undang-undang itu sudah jelas menyatakan bahwa manakala ada orang yang memungut zakat tanpa wewenang, maka kalau orangnya komplain, misalnya masyarakat komplain, maka orang yang memungut itu bisa diancam dengan istilah pelanggaran. Pelanggaran itu hukuman 1 tahun atau denda 50 juta. Itu ada di undang-undang. Kemudian manakala ada amil atau las atau
sejenisnya yang sudah dapat izin, kemudian dia mengelola zakat salah atau ada semacam sebuah praktek korupsi atau kolusi, maka ditenda dengan denda 500 juta atau penjara 5 tahun. Nah, itu bisa kita lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mengeluarkan zakat, carilah tempat yang sudah dilindungi atau dapat izin. Satunya Masjid Al-Muhajirin ini sudah dapat izin dari Basnas sebagai UPZ, ya. UPZ itu bagian dari Basnas untuk bisa mengelola zakat dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian mengeluarkan zakatnya itu memang terlindungi, ya. Dan prinsip pengelolaan zakat itu nirlaba, tidak ada laba, tapi nirlaba, profesional, amanah. Ya, ini yang harus dipastikan. Bapak Ibu sekalian, zakat secara umum itu dalilnya sudah tadi, khuz min amwalihim. Khuz itu fi'il amr, ya, itu artinya bahwa wajib, bahwa ambillah zakat dari orang-orang yang mampu sebenarnya. Nah, dengan apa zakat itu? Sebenarnya zakat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri, ya. Karena dalam harta kita tuh fi amwalikum haqqun lil mahrum lil lisailin wal mahrum. Setiap harta yang kita miliki itu ada hak yang tidak kita ketahui ataupun kita ketahui atau pura-pura enggak tahu, seperti itu, bagi yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta, seperti itu. Nah, inilah sehingga orang yang mengeluarkan zakat dianjurkan untuk didoakan, ya. Azarakallah fi ma ataita wa barakalaka fi ma abqaita. Jadi itu doa orang yang terima zakat. Nah, itu. Dalam praktek yang saya temukan, banyak sekali antara muzaki dengan mustahik enggak nyambung. Muzaki dengan amil kadang-kadang enggak nyambung. Enggak nyambungnya gimana? Saat orang mengeluarkan zakat itu harus ditanya, zakat apa ini, gitu loh, ya. Ini harus ditanya betul, ya. Oh, ini zakat A, hitung-hitungannya ada, Pak, enggak sekedar ambil aja, ya. Ini taunya adik sedekah dibilang zakat, seperti itu kan, susah kita. Jadi zakat itu syaratnya satu, dia punya harta yang penuh, hak utam, itu dia punya harta yang memang penuh hartanya dia, tidak ada semacam harta yang belum penuh maksudnya belum penuh itu mungkin dia ada join bisnis dan sebagainya belum tuntas, atau dia harta itu bukan miliknya dia tapi milik sekian konsorsium atau milik banyak orang, itu tidak bisa langsung dipotong sebagai zakat. Tetapi atas nama pribadi tidak boleh, tapi atas nama perusahaan atau lembaga bisa, seperti itu. Maka dia harus juga pastikan berapa harta saya, berapa penghasilan saya. Baru kemudian yang kedua, zakat itu terkait dengan nisab dan haul, ya. Nisab dan haul, nisabnya sudah ada ketentuan, kemudian haulnya itu bisa menggunakan kalender hijriah atau komariah 12 bulan. Jatuhnya biasanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian itu kebiasaan yang terjadi, seperti itu. Kemudian zakat itu ada mustahik, ada muzaki. Nah, dalam hadis yang saya baca tadi ada bahasa itaiz zakat, bukan langsung zakat bunyinya. Nah, kenapa kok pemerintah atau ada lembaga amil? Tujuannya sebenarnya itu yang benar dan tepat. Zaman dahulu, khususnya di kampung saya ini, orang mengeluarkan zakat, khusus zakat fitrah itu kelihatannya ya gimana ya, lucu gitu, Pak. Si A dapat zakat fitrah dari B, si B dapat mengeluarkan lagi ke C, C mengopor lagi ke D, D ngopor lagi ke F sampai ke Z. Mungkin yang udah umur saya mungkin menyaksikan itu, dikasih dibak-bak seperti itu, didoain, dioper lagi. Itu. Kedua, zaman dulu orang mengeluarkan zakat itu khususnya fitrah itu kepada ustadz, seperti itu, ya. Nah, itu maklum juga sih, karena dulu kan belum teratur. Nah, sekarang teratur personilnya ustadz itu. Kalau ustadz itu amanah, dia akan mengeluarkan atau menyalurkan sesuai dengan peruntukan. Kalau tidak, ya udah tidak tersalurkan. Nah, tapi zaman sekarang sudah ada aturan main, semua diatur, ya. Amil berapa haknya sudah diatur juga, seperti itu dan sebagainya. Kemudian khusus terkait dengan fitrah, ini kena waktu nggak mungkin dibahas terlalu panjang lebar terkait dengan zakat itu. Zakat fitrah ada dua hadis Ibnu Umar itu menyatakan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan oleh beliau itu menjelang 2 hari sebelum Lebaran. Nah, itu. Kemudian besarnya adalah satu sak, ya. Satu sak itu 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram, seperti itu. Nah, bentuknya adalah makanan pokok. Makanan pokok zaman dulu adalah gandum, itu. Zaman sekarang adalah
sembako, nggak tahu zaman besok itu mungkin bisa aja makanan pokoknya besi seperti itu, nggak tahu kita kan. Nah itulah namanya perubahan hukum. Maka hukum itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Maka hukum itu akan berputar terus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang meliputinya. Itulah namanya fikih. Fikih itu esensi adalah perubahan. Tidak ada fikih stagnan, tidak ada. Yang stagnan itu Al-Quran, akidah dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi bicara zakat fitrah, maka waktu yang batasan waktunya itu adalah sebelum selesai sholat Idul Fitri. Maka orang yang mengeluarkan zakatnya setelah Idul Fitri, maka itu kategorinya sedekah ya. Nah yang afdal itu sebenarnya adalah menjelang habis hari terakhir bulan puasa, hari terakhir masuk Ghurubi Syamsi sampai mau sholat Id. Zaman dulu menggerudukan orang untuk berzakat saat itu. Nah, sehingga dulu mungkin penduduknya mungkin hanya 50 KK, bisalah diatur. Kalau sekarang masyarakat semuanya mengeluarkan zakat dari afdolnya semua, maka dia mengeluarkan setelah sholat maghrib. Itu amilnya nggak tahu saya kayak apa ribetnya ya, apalagi amilnya banyak orang pendatang sehingga dia harus mudik, pusing mikirin zakat, mikirin pulang, mikirin tiket dan sebagainya. Jadi kita ngambil batas maksimalnya adalah penyaluran, dan zakat fitrah itu penyaluran dan pengeluarannya itu adalah maksimal sebelum sholat Id selesai atau batasannya sholat Id. Maka dari itu harus sudah dikeluarkan. Terus siapa aja yang mengeluarkan? Semua yang bernyawa sampai di bulan puasa itu, seperti itu. Jadi waktunya itu kan pas Ghurubi Syamsi. Jadi yang bernyawa sampai Ghurubi Syamsi itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya. Syaratnya adalah dia memiliki kelebihan harta di malam itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, orang miskin berhak nggak, wajib nggak mengeluarkan zakat? Ya kalau misalnya miskinnya hari pertama puasa sampai hari ke-20 puasa, hari ke terakhir dia dapat rezeki nomplok, wajib seperti itu ya. Jadi hitungannya itu adalah Ghurubi Syamsi sampai sholat Id ya. Tapi zakat fitrah ini sebenarnya tujuannya adalah sebagai pelengkap terhadap puasa-puasa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan. Mungkin kalau pendapat saya sebaiknya dimaksimalkan untuk bisa dikeluarkan ya. 2,5, kalau melebih alhamdulillah, seperti itu. Kalau memang nggak mampu sekali ya udah jadi mustahik aja, nggak usah ngeluarin. Nah, ini biar tidak polemik seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kalau berapakah zakat fitrah itu, apakah bisakah diuangkan kalau dipakai yang lain? Nah ini sebenarnya ada perbedaan pendapat, tetapi secara umum bahwa meuangkan zakat fitrah itu ya ada yang membolehkan, ada yang terlalu ketat. Tapi kalaupun harus disesuaikan dengan uang, maka uang itu harus sejumlah beras yang harus dikeluarkan. Berasnya kayak apa, Pak? Ya kalau kita bisa mengeluarkan beras yang paling bagus, sebaiknya yang paling bagus. Jangan cari yang murah-murah gitu. Kebiasaan kan kalau orang mengeluarkan sesuatu cari yang murah, tapi kalau ingin dapat cari yang bagus-bagus seperti itu. Nah ini tolong kalau bisa standarnya itu zakat, mungkin zakat beras putri atau beras apa ya, sebaiknya beras yang berkualitas tinggi kalau bisa seperti itu, sehingga harganya itu jangan cari harga minimal ya, seperti itu. Tapi biasanya pemerintah nanti akan mengeluarkan edaran terkait dengan harga standar yang harus dibayar, karena harga beras itu sangat bervariatif ya. Ada yang sekilonya sekian ribu, ada yang 25, 2,5, ada yang 30 dan sebagainya. Kelebihannya mungkin dipakai sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kemudian siapa aja zakat itu diberikan? Ini pembukanya terakhir adalah pertama kepada fakir dan miskin. Siapakah fakir miskin? Inilah perdebatan panjang sebenarnya. Fakir itu sebenarnya kalau Imam Syafi'i kalau menyatakan bahwa
antara fakir dan miskin sebenarnya perbedaannya adalah dalam konteks lisailin wal mahrum. Sama-sama kekurangan. Cuma kalau orang fakir diam-diam, kalau orang miskin minta-minta, itu loh. Ada ulama mengatakan seperti itu. Ada juga mengatakan bahwa Hanafi mengatakan kebalikannya. Kalau orang fakir itu minta-minta, orang miskin itu diam-diam. Nah, jadi substantifnya adalah, intinya adalah fakir miskin itu sebenarnya saudara kembar seperti itu. Cuma kalau kita mau lebih mendefinisi, kalau orang fakir itu dia itu tidak punya penghasilan tetap, ya. Kalau orang miskin punya tetap penghasilan tapi yang cukup, nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini ya harus, biar kita ndak banyak berdebat, banyak definisi yang sana sini. Yang jelas fakir dan miskin sebenarnya saudara kembar. Cuma kalau fakir itu dia nggak punya pekerjaan tetap dan dia memang kekurangan seperti itu. Yang kedua, ada orang miskin dia punya pekerjaan tetap, sebulan ada gajinya tetapi tidak cukup untuk membayar kos, ya. Jangankan untuk berzakat fitrah misalnya, bayar kos yang nggak cukup gitu, ya, atau makan yang lain. Nah ini. Kemudian ada namanya amil. Nah amil itu siapa sih amil ini? Kadang-kadang kita di lapangan juga bingung seperti itu, ya. Al-amil sebenarnya itu adalah orang yang satu, dia melakukan perencanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat itu ada 3, ya. Yang pertama adalah fundraising, orang bilang, atau pengumpulan, distribusian, atau orang mendistribusikan, dan pengembangan. Nah ini sebenarnya amil itu gitu tugasnya. Cuma kadang-kadang kan tugas amil itu 1 hari tok, bingung kita seperti itu. Ya silakanlah, mungkin diambil dari sedekah seperti itu, ya. Karena namanya zakat mal, amil itu menerima bukan zakat fitrah toh, ya. Saat puasa itu biasa mengambil juga zakat mal. Jadi catatan saya, tolong zakat mal kalau ada orang jadi amil mengeluarkan zakat mal, tanyakan ini zakat apa gitu loh. Terus misalnya zakat emas 85 gram, zakatnya 2,5%. Tanyakan, sudah cukup enggak nisabnya, sudah cukup enggak haulnya? Ini terima aja. Misalnya dia Pak, ini zakat 5.000 Pak. Enggak ditanya, tentu saja. Padahal pas dicek-cek ternyata zakatnya 500 juta mesti dia berzakat itu. Kan harusnya kan jelas, sehingga catatannya jelas seperti itu. Sehingga zakat fitrah, zakat mal, distribusinya pun juga, pengembangan juga berbeda aspeknya seperti itu, enggak sama. Zakat fitrah itu usahakan dikeluarkan secepat mungkin. Kalau zakat mal itu pendayagunaan dan pengembangannya itu setahun kalau bisa, dan itu produktif, jangan dihabisin enggak seperti itu. Ya. Kemudian ada namanya juga orang berhutang, ya. Orang mu'alaf. Mu'alaf itu ada 3 definisi mu'alaf. Mu'alaf ya karena dia imannya tipis, karena baru masuk Islam, atau mungkin orang Islamnya imannya nggak jelas seperti itu. Yang kedua mungkin karena dia orang ini menurut pendapat, ya, penguasa atau orang yang memiliki pengaruh di suatu tempat, takutnya biar dia tidak mengganggu orang Muslim, maka diberikanlah zakat itu sebagai pengetuk pintu sehingga dia menjaga umat Islam seperti itu. Atau orang yang non Muslim yang mungkin dia berjuang untuk Islam seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak setuju, ya udah pakai yang pertama aja, ya, orang yang baru masuk Islam, kemudian imannya masih tipis dan sebagainya. Dan ini harus ketat seperti itu, ya. Nah itu kalau mu'alafnya sampai 5 tahun lucu itu. Masa mu'alaf ya terus, nggak habis-habis mu'alaf sampai 5 tahun masih aja mu'alaf seperti itu. Ini juga bingungkan seperti itu, ya. Nah kemudian ada namanya misalnya berhutang. Secara umum mustahik itu ada 2. Mustahik yang diberikan langsung milik pribadi, mustahik yang diberikan untuk lembaga. Ya, contohnya misalnya adalah fisabilillah wa ibnis sabil. Ini masih banyak penafsiran. Misalnya fisabilillah itu dalam konteks yang lebih sempit itu namanya berjihad di jalan Allah. Berjihad di makna adalah bukan perang, bukan, tapi berjihad, berjuang. Misalnya dia ngajar-ngaji dan sebagainya, itu loh. Itu kan berjihad juga. Secara umum berjihad itu artinya mungkin dalam konteks pendirian sekolah, pendirian TPQ, kemudian masjid dan sebagainya. Itu secara umum. Kemudian itu pun ulama mazhab lebih cenderung ke yang pertama, tapi ada ulama kontemporer juga menggunakan istilah yang kedua seperti itu. Nah, ada juga namanya al-gharimin. Al-gharimin itu, ingat, al-gharimin dalam arti ini adalah orang yang berhutang karena dia dipakai makan, Pak. Ya. Jadi dia berhutang untuk pakai makan, Pak. Misalnya dia nggak bisa makan tuh berhutang, kemudian kena gimana, kemudian dia nggak bisa bayar, tapi uangnya dipinjam tuh pakai makan, bukan pakai yang aneh-aneh seperti itu. Maka kalau ini ada, maka sebenarnya kategori gharimin itu loh, bukan kemudian berhutang punya perusahaan besar, satu bangkrut satunya jaya, nggak tahu kita kan. Nah, jadi batasannya kalau bisa gharimin itu adalah orang yang
terjelit hutang karena dipakai dalam menyambung hidup, yaitu makan ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau makan jumlahnya nggak besar seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya rikop ya, pembebasan budak seperti itu ya. Itu juga saat ini nggak ada budak, Pak. Mungkin penafsirannya bisa dikembangkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mungkin sedikit pembuka diskusi. Mungkin kalau emang ada diskusi, dalam arti kesimpulannya adalah insya Allah zakat yang akan kita keluarkan, kalau kita nggak mampu, zakat fitrahnya harus, sifatnya sangat penekanannya wajib setiap individu yang bernyawa setelah ghurubi syamsi di akhir bulan Ramadan sampai salat Idul Fitri. Untuk zakat fitrah, kalau zakat mal, kalau kita nggak mampu Pak, usahakan kita bersedekah dan berinfak seperti itu ya. Itu semua ada ukurannya Pak ya, nggak sembarangan seperti itu ya. Kapan dia harus mengeluarkan, berapa jumlah harta yang dia simpan, haulnya setahun, nisabnya sekian. Kalau dia perak, nisabnya ada pendapat 595 gram, ada pendapat juga 672 seperti itu ya. Monggo pakai yang mana. Nah, kalau gaji profesi juga ada yang menggunakan sistem neto, ada menggunakan sistem bersih, sistem kotor ya. Nah, itu juga ada, silakan. Tapi kalau saya pribadi mau menggunakan sistem kotor seperti kalau sistem bersih ya, punya hutang nggak bisa zakat seperti itu. Dapat gaji 10 juta, hutangnya setiap bulan 8 juta ya nggak bakal nyampe zakat Pak, seperti itu. Itu banyak yang menggunakan dalil itu untuk lepas dari zakat seperti itu. Silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk kemudian kita bisa lebih ini ya, monggo Pak, seperti itu. Ya zakat di umum-umum aja. Ya, monggo ya. Umum soal zakat ya, silakan. Kalau ditanya Pak, kemana kita berzakat ya bagus Pak? Ya insya Allah ya yang sudah memiliki izin Pak, seperti itu. Izin. Kalau al-muhajirin ini sudah ada izinnya, mungkin tinggal diperpanjang aja seperti itu. Monggo Pak, ada yang mau bertanya? Ya. Karena zakat di umum mungkin sudah pada paham ya. Ya, silakan. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kategori mu'alaf itu yang bagaimana Pak saja. Saya sering mereka masuk Islam ketika nikah, sudah punya anak, itu apa masih bisa disebut mu'alaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya standarisasi mu'alaf ini belum ada aturan Pak. Ya, kita juga bingung ya. Kemudian banyak sekali lembaga mu'alaf center yang kemudian itu belum juga bisa kita katakan terakreditasi. Yang ketiga juga mu'alaf saat ini yang terjadi itu adalah sebenarnya faktor perkawinan seperti itu. Kalau faktor dia sadar, itu mungkin di Indonesia apalagi di Bali mungkin sekian persen, lain dengan di Amerika atau di yang lain tempat ya, dia yakin karena Islamnya itu sendiri. Nah, setidaknya mu'alaf itu kalau kita mau jujur semestinya harus ada aturan main. Coba saat ini belum ada Pak. Nah, jadi setidaknya kita kira-kira aja lah Pak. Ya, karena nggak ada standarnya Pak. Ya kalau dia mu'alaf kemudian suaminya mampu, jangan Pak dimasukkan Pak, seperti itu. Tapi dia mu'alaf karena mungkin faktor dia yakin, tetapi mungkin dia tidak dalam menempuh keyakinan dia itu berliku-liku, itu perlu dikawal Pak. Contohnya ada nama Pak Sutapo ya, dulu waktu dia mu'alaf sekeluarga Pak, orang kaya Pak, manajer hotel. Sekarang masih ada jualan nasi goreng. MUI yang backup itu, jadi dia manajer suami istri off dari manajer hotel karena masuk Islam, bapaknya mangku dimasukkan Islam seperti itu. Nah ini perlu dikawal. Saat itu dia off dari kerja, kemudian dia harus ngekos, gak punya uang, maka support oleh zakat untuk itu. Tapi kan dia juga harus dipantau Pak, ada evaluasinya. Ya kalau misalnya mu'alaf setiap tahun mu'alaf ya terus susah kita kan, seperti itu. Sama kayak mustahik itu sebenarnya targetnya kan bukan dikasih tok makan Pak, tapi targetnya adalah produktif. Contoh, kalau ini zakat mal ya, zakat fitrah sih kita nggak bicara ya. Zakat mal pengembangannya Pak gini Pak, semestinya setiap lembaga zakat itu punya prioritas.
Misalnya tahun ini dia ingin menjadikan mustahik menjadi muzaki, sehingga yang dia bantu itu produktif, bukan makan aja seperti itu. Contoh, mungkin pendidikan oke lah sekian persen ya beasiswa itu. Kemudian ada usaha-usaha. Saat ini kan banyak Covid nih. Mungkin besok mungkin Allah memberikan kelebihan rezeki, zakatnya lebih banyak, maka support lah yang utamakan orang produktif. Ya. Misalnya dia usaha kecil-kecilan, modalnya habis, support di modal seperti itu. Support di modal, dipantau, dibina, Pak. Bukan kasih modal kemudian ditinggal, bukan seperti itu. Kan banyak begitu, Pak. Ya, kalau Basnas contohnya mungkin dia ada namanya kerjasama dalam bentuk Gojek, Pak. Jadi dia dibelikan motor, dikasih modal tapi dibalikin cicilannya, Pak. Cicilannya itu tidak berbunga. Ya, dibalikin, kemudian kelebihannya dia dapat tuh dianjurkan untuk bersedekah seperti itu. Jadi dia balikin tiap bulan, kemudian sambil dia semampunya bersedekah, setelah lunas ya udah miliknya. Contoh mungkinnya dia perlu rombong, beliin rombong, Pak. Kalau memang dana bergulir dipakai, tapi kalau si dananya banyak banget, ya udah gratisin aja, kasih modal 3 juta, pakai pantau seperti itu. Kalau dipantau kemudian dalam perjalanannya bangkrut lagi, tapi standar bisnis, standar pengelolaan sudah bagus, ya bukan salah amil, bukan salah penerima, Pak, tapi memang kondisi, Pak, seperti itu. Tapi kalau dikasih uang dibiarkan, mestinya dipakai modal, kemudian dipakai beli pulsa, dipakai beli HP, ya salah seperti itu. Ini banyak terjadi, Pak, seperti itu ya. Jadi standarnya sangat subjektif, Pak. Tapi setidaknya kita lihat pertama apa alasan masuk Islamnya. Kalau alasan pernikahan, keluarganya dilihat. Kalau mampu ya jangan, Pak, itu. Ini yang didahulukan tuh orang Muslim keyakinan mengorbankan kehidupan ekonominya, mengorbankan kehidupan sosialnya untuk masuk Islam seperti itu, sehingga dia harus di backup, sehingga dia pelan-pelan bangkit lagi, Pak. Kalau untuk pernikahan sudah jelas, Pak, dia sebenarnya masuk Islam kan sudah tanggung suaminya, Pak, seperti itu ya. Nah itu mungkin nanti urusan lebih tidak prioritas seperti itu Pak, seperti itu ya. Monggo, Pak. Ya, Pak Haji. Yang ini saya tanyakan sini, Pak, kalau kita mendapat rezeki nomplok, oh ya, rezeki, apa berhak kita membayar jangan mal? Ya, rezeki nomplok itu sebenarnya rikas, Pak. Ya, rikas itu kan rezeki nomplok, tapi itu harus dikeluarkan zakatnya, ya, harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya tiba-tiba beli dul ini dapat maklar tanah, seperti itu ya, mungkin itu lebih condong bisa jadikan, kalau perniagaan dia enggak, karena dia tanpa modal, maka lebih cenderung dia itu adalah kategori rikas seperti itu, barang rezeki nomplok, rezeki temuan, karena dia tidak jelas alurnya dan sebagainya, maka wajib zakatnya. Itu standar dengan emas nanti seperti itu ya, tetap wajib. Ya, tapi dia punya ininya, dia tidak punya, ada yang menyatakan dia tidak punya nisab, berapapun dia dapat maka dia keluarkan zakatnya sebesar, ada yang sampai 20%, Pak, seperti itu ya. Nah itu nanti ada hitung-hitungannya nanti seperti itu. Nah, harus tetap ya, itu, Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke, Sayuti. Terkait dengan amil, dengan badan amil, Ya. itu apakah ada aturan yang mengatur jumlah amil yang harus dimasukkan dalam amil? Apakah ada komposisinya mungkin sekian persen dari jumlah mustahik yang ada? Iya. Kemudian yang kedua, di amil itu kan sebenarnya ada bagian-bagian tersendiri, bagian catatan, bagian. Nah, yang berhak menerima atau mengambil persentase dari atas nama amil itu apakah keseluruhan atau bervariasi jumlahnya? Apakah hanya orang-orang tertentu yang mungkin kalau sekedar misalkan dia di posisinya di sana misalkan penasehat, bukan cuma dia melihat itu nasihatin, apa itu dia berhak dari persentase amil. Ya. Kemudian
Ya. Dah. Kemudian termasuk yang tidak bekerja, dia masuk ke sana, apakah dia juga tetap berhak menerima karena dia ada namanya sebagai amil, kan tetap namanya amil, meskipun dia bekerja di dalamnya. Iya. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih. Agak beli Jafar, beli Gurdul masih bingung tadi ya. Yaitu Biadul dari Syakili bahwa rikas itu lebih cenderung ke rikas itu nanti zakatnya adalah seharga emas, Pak. 85 gram zakatnya 20% rikas itu. Kenapa 20%? Karena rikas itu tidak capek-capek dapat uang seperti itu. Ya, itu ya. Biadul. Kalau lebih jelas nanti ada gitunya. Pas ada sistemnya. Ini Pak Sayuti bagus juga pertanyaannya. Gini Pak, inilah kadang-kadang kita butuh orang amil itu satu prinsipnya profesional, ya, nirlaba, amanah, ya, bertanggung jawab. Ini amil kok bisa amilnya sampai 20 orang Pak? Itu kalau ambil lalu dapat zakat tuh kan nanti apalagi hitung-hitungnya setiap orang dikasih beras 2,5 habis zakatnya. Hak amil sebenarnya 1/8 sebenarnya Pak dari keseluruhan. Tuh. Ya, dapat zakat sekian rupiah aja 1/8-nya Pak dibagi rata. Kalau kita seperti itu, jadi berapapun amil mau 100 orang dibagi 100 Pak. 1/8 bagi 100. Ini jangan 100 orang semua bawa bagian sekian kilo habis zakat fitrah orang Pak, seperti itu. Ini yang kadang-kadang, nah, yang pertama, yang kedua, amil itu bekerja, bukan cuma diam. Saya dulu di Basnas Pak, tidak pernah dapat uang, tidak pernah digaji, tidak pernah juga dapat amil Pak, karena nggak ada harta yang saya mau. Ada saya harta, cuma kan kasihan kalau saya ambil nanti banyak kali mustahik yang tidak dapat, walaupun saya berhak 1/8 dari sekian komisioner itu dan pegawai gitu loh. Cuma kita nggak mau ambil, kita kasih cuma pegawai, karena pegawai butuh makan. Kalau kita kan sudah ada gaji gitu loh, gaji dari kerjaan lain maksudnya, bukan di sana seperti itu. Sehingga teman-teman tuh tidak ada yang ngambil Pak. Kenapa? Kasihan itu loh. Sehingga tidak 1/8 diambil, secukupnya aja, kurang di 1/8 untuk membiayai operasional dan membiayai amil. Amil itu paling hanya sekitar 5 orang gitu loh. Nah, jadi prinsipnya Pak Sayuti, yang harus amil itu harus bekerja, tidak diam, apalagi hanya duduk. Terus yang dipikirkan itu nerimo terus, pengumpulan aja Pak. Tidak ada pendistribusian dan tidak ada pengembangan setiap pendayagunaan. Dan umurnya amil itu setahun sebenarnya. Itu ya, mungkin kalau zakat fitrah tok monggo lah ya. Sebulan itu aja ya, karena zakat fitrah kan dihabisi seketika Pak, ya seperti itu. Dan kalau zakat fitrah sebaiknya amil pun tidak usah ngambil, ngapain ngambil zakat fitrah Pak, seperti itu logikanya ya Pak ya. Apalagi amil itu mampu, kalau amil nggak mampu ya monggo lah. Apa kita ngambil zakat fitrah? Kalau kita tahu zakat fitrah itu kan kotoran sebenarnya kan. Sebaiknya ya udah tidak usah diambil aja seperti itu. Kita kerja elah-elah saja, panitia namanya kan. Panitia itu dibilang amil berserupa, dibilang nggak amil ya mirip seperti itu ya. Karena dia kan tidak ada pendayagunaan Pak, hanya panitia kecil. Panitia itu mungkin paling dikasih operasional aja dari infak sedekah, atau mungkin masjid membiayai operasionalnya, dapat zakat fitrah udah dihabisin aja untuk mustahik seperti itu. Kecuali amil itu juga mustahik di sana ya. Kalau dia mustahik jangan double-double Pak, pilih Pak saya kan mustahik Pak, saya juga amil Pak, wih double dapatnya, pulang-pulang dapat double, janganlah. Kalau dia mustahik ya mustahik aja, kalau amil ya amil aja. Nah, yang pertama, amil itu tolong disesuaikan dengan kebutuhan objektif. Ya, kalau butuhnya cuma 5 orang, ngapain 10 orang? Kalau butuhnya 10 orang, ngapain 20 orang? Tapi kalau butuhnya 20 orang, ngapain 5 orang gitu loh. Kan tergantung beban kerja. Kalau dalam bahasa pegawai namanya ABK atau anjab. ABK menentukan anjab. Beban kerja suatu tempat menentukan jumlah amilnya berapa. Seperti itu. Karena kalau walaupun dalam hitung-hitungan sebenarnya nggak rugi Pak. Mau dia ambilnya 100 per 8 dibagi 100, tapi kan kasihan Pak. Yang kerja dapat 50.000 sebulan, yang nggak kerja dapat 50.000. Lama-lama ada pikiran aneh-aneh, kotor-kotor pikiran. Enak sekali yang kerja
yang cuma duduk-duduk sebulan sekali nongol, yang tiap hari di depan dapatnya sama. Ini kan menimbulkan clash sosial nanti, clash antara personil, kan bahaya. Sebaiknya itu dah pesan saya, kesimpulannya beban kerja sesuaikan, jumlah sesuaikan, sehingga amil itu juga tidak capek ngawak, artinya sesuai dengan kinerjanya. Monggo ya Pak Sudi seperti itu. Monggo ada yang lain? Nah, mumpung masih ada waktu. Jadi kalau sambil jalan ya, kalau ada monggo. Itu kalau ambil zakat di situ banyak Pak. Itu ada dari Hidayatullah, ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada dari masjid-masjid bentuk UPZ. Di mana aja bisa gitu loh. Asalkan dia sudah terregister, terizin ya dari Kemenak seperti itu, atau Basnas mengasih rekomendasi seperti itu. Dia diizinkan. Kenapa perlu cari lembaga yang terakreditasi atau terpercaya? Bapak Ibu kalau mengeluarkan zakatnya udah tahu, misalnya gini Pak, ini lembaga sering menerima sesuatu tapi tidak amanah. Bapak ngasih zakatnya ke sana, sama aja Bapak itu sudah tahu itu lubang itu ada buaya, Pak terjun juga ke sungai, kan mati ngawak namanya Pak. Sudah tahu itu ada buaya, Bapak juga terjun di sana itu. Ya itu kan masyarakat juga harus cerdas itu loh. Di mana zakatnya harus ditaruh, di mana lembaga yang amanah itu loh. Karena lembaga zakat tuh nggak ada yang promosi Pak. Oh saya bagus, nggak ada. Ya, karena dia nirlaba. Ya udah dikasih sama masyarakat, diterima, dikelola. Kemudian nggak ada yang berzakat sama dia juga, dia tidak kencang-kencang promosinya. Sekarang kinerjanya aja itu. Banyak kan lewat online dan sebagainya. Dan usahakan Pak kalau berzakat di lembaga yang ada di Bali Pak ya. Ada lembaga zakat, mohon maaf, bukannya nggak boleh ya. Sudah nggak ada izin ngambil zakat di Bali, buangnya di luar Bali. Ngerti maksudnya? Bapak berzakat di sini misalnya 1M, dibuang di luar Bali 500 juta, di Bali 500 juta. Berarti kan tidak menyelesaikan masalah. Atau nggak dia fundraising di 1M tapi semua dibawa ke luar Bali Pak. Zakat Bapak itu cari makan di Bali, berzakat tapi zakatnya Bapak dibawa ke luar Bali Pak. Tidak ada dampak manfaat bagi lingkungan Bali jadinya gitu. Tolong juga usahakan berzakat kepada lembaga amil, Las, Basnas, jelas lah, Las yang resmi berizin dan dia mendistribusikan zakatnya itu di Pulau Bali. Kecuali misalnya ke PAON, misalnya Masjid Al-Muhajirin. Ke PAON semuanya sudah sejahtera, baru dia boleh keluar ke PAON. Tapi kalau belum sejahtera wajib di ke PAON. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.